Makam Immortal adalah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal. Itu sangat tenang di dalam pegunungan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Keheningan semacam ini terlalu menakutkan. Jauh di dalam pegunungan ada lubang raksasa. Kelompok leluhur Hu duduk di luar lubang ini. Dibandingkan dengan lubang, mereka terlihat sangat tidak penting. Leluhur Hu duduk bersila. Dia sudah menunggu di sini selama hampir 1 bulan. Meskipun mereka tidak menemukan bahaya di sepanjang jalan, ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding selama perjalanan. Sebagai kultivator formasi jiwa, dia tidak percaya bahwa perasaan semacam ini akan terjadi tanpa alasan. Sekarang dia sudah dekat portal. Perasaan itu bahkan lebih kuat. Leluhur Hu berpikir, menambahkan rekan kultivator Wang, akan ada 3 kultivator formasi jiwa. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada masalah. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke sini dan pergi ke lantai 3. Meskipun ada banyak bahaya, dia bisa mendapatkan hal yang dia cari dan kemudian dia pergi. Karena itulah dia mau datang ke sini. Namun, leluhur Hu mulai menyesalinya sekarang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap ketika dia melihat lubang di depannya. Leluhur Hu menoleh ke wanita berkerudung putih di sebelahnya. Zixin, apakah Anda yakin pohon reinkarnasi ada di lantai 3? Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berbisik. Aku ingat dengan jelas bahwa ketika ayahku membawaku ke sana, aku melihat pohon reinkarnasi yang layu. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat, jadi kami pergi. Leluhur Hu merenung. Lantai 3 tidak terlalu berbahaya. Itu pasti aman selama mereka tidak pergi ke lantai 4. Juga, pohon reinkarnasi telah layu, jadi mungkin tidak akan ada orang liar yang menjaganya. Dia tidak memberitahu Wang Lin tentang semua hal ini secara rinci. Leluhur Hu berbalik dan menghadapi lubang itu. Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat binatang buas seukuran bukit tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di belakang binatang itu ada seorang pria muda berkulit putih. Orang ini adalah Wang Lin. Leluhur Hu mengungkapkan ekspresi bahagia ketika dia berkata, "Sejak saudara Wang datang, maka perjalanan kita pasti akan berhasil." Wang Lin melompat dari nyamuk. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, "Saya membuat semua orang menunggu. Saya menemui beberapa masalah kecil di sepanjang jalan." "Oh, benarkah?" Mata orang tua Hu menjadi fokus. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan kepala ke tanah. Kepala ini memiliki kulit yang sangat gelap seperti ditutupi tanah. Mata dipenuhi amarah dan ada tato seperti anggur di wajahnya. "Savage." Ekspresi leluhur Hu berubah. Wang Lin berkata, "Saya menemukan orang ini mengikuti saya setelah saya memasuki makam abadi. Dia berusaha menyergapku." Leluhur Hu melangkah maju dan menunjuk alis kepala. Tato di kepala mulai perlahan-lahan berkumpul sampai membentuk setengah daun. Wajah leluhur Hu suram ketika dia berkata, "Dia bukan Savage, tetapi seorang kultivator yang dimurnikan oleh Savage." Oh, Wang Lin menatap kepala. Suluo ragu sebelum bertanya, "Leluhur, bagaimana Anda tahu? Mungkinkah tatonya?" Bukan hanya dia, tetapi semua orang kecuali wanita berkerudung putih itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Ekspresi leluhur Hu serius ketika dia menunjuk daun di dahi kepala dan berkata, "Aku belum pernah melihat orang Savage sebelumnya, tapi aku telah membaca beberapa teks kuno bahwa hanya seseorang dengan setidaknya 3 daun memiliki darah yang cukup murni untuk menjadi Savage nyata. Sisanya dibentuk oleh para pemulia penyulingan. Namun, bahkan orang liar semacam ini seharusnya tidak muncul di sini. Mereka seharusnya mulai muncul di lantai 2. Tekanan tak terlihat muncul di hati semua orang ketika mereka melihat kepala di tanah. Leluhur Hu agak ragu-ragu sebelum matanya bersinar dan dia berkata, "Saudara Wang, kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan kekayaan. Mari kita turun." Wang Lin merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Leluhur Hu melompat ke dalam lubang terlebih dahulu, diikuti oleh Wang Lin dan kemudian semua orang lainnya. Lubang ini sangat dalam. Saat Wang Lin jatuh, dia bisa melihat tumbuh-tumbuhan seperti anggur tumbuh di dinding. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendarat di tanah. Ini adalah daerah yang seperti biasa, tetapi tanahnya hitam, langit gelap dan sekitarnya benar-benar sunyi. Meskipun sangat redup di sini, itu tidak menghalangi penglihatan seorang kultivator sama sekali. Wang Lin berjongkok dan meraih segenggam tanah. Kotoran di sini sangat keras, seperti logam. Leluhur Hu berkata, "Lantai pertama biasanya aman, tetapi karena ada orang liar di luar, kita harus berhati-hati di sini." Wang Lin menyebar akal ilahinya. Tempat ini sangat besar, jadi akal ilahinya tidak bisa menutupi semuanya. Leluhur Hu dan Zixin berbicara sedikit untuk memastikan bahwa pintu masuk ke lantai berikutnya adalah ke timur, sebelum mereka semua menuju ke timur. Sepanjang jalan, Chu Siping dan teman-temannya terbang bersama-sama dan terus waspada. Hanya Wang Lin, leluhur Hu, dan pria tua berjubah hitam itu masih tenang. Adapun wanita berkerudung putih, dia sudah linglung sejak dia tiba di sini, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Ketujuh dari mereka terbang sebentar sebelum mata Wang Lin tiba-tiba menyala, dan dia melihat sesuatu di belakang mereka.
Dia melihat cahaya gelap mengejar mereka. Ketika cahaya itu dekat, itu menghilang dan berubah menjadi Savage dengan rambut hitam. Dia memakai kulit binatang. Ada beberapa tanda garis hitam pada lengan dan kaki orang liar itu. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Suluo. Ekspresi Suluo berubah. Dia membuka mulutnya dan memancarkan sinar cahaya. Ada pedang Tong di dalam sinar cahaya itu dan menerjang ke arah Savage. Orang biadab membuat gerakan aneh dan menjadi pedang saat digesek ke bawah. Suluo dengan cepat mundur. 5 robekan lurus muncul di pakaiannya, mengungkapkan sesuatu yang mengkilap di bawahnya. Dia mengenakan baju besi di bawah pakaian. Setelah menyelesaikan serangan itu, Savage itu dengan cepat mundur. Leluhur Hu mendengus. Tetap di sini. Dia tidak bergerak tetapi mengulurkan tangan kanannya. Orang buas mengeluarkan raungan aneh ketika tanda di lengan dan kakinya mulai bergerak. Asap hitam keluar dari bekas luka dan memasuki tubuhnya. Lalu dia mengayunkan lengannya. Asap hitam berkumpul di tinjunya dan kemudian sebuah pukulan dilempar keluar. Ekspresi leluhur Hu tetap tenang, tetapi sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia mengepalkan tangan, dan tangan kanan Savage itu hancur menjadi bubur berdarah. Orang buas mengeluarkan jeritan sengsara dan dengan cepat mundur. Jari tangan kanan leluhur Hu menunjuk pada Savage dan menembakkan sinar energi spiritual. Energi spiritual mendarat di dada Savage, menyebabkan orang biadab itu jatuh. Leluhur Hu melangkah dan menunjuk ke dahi Savage itu. Tanda-tanda di tubuh Savage itu berkumpul di dahinya dan selembar daun muncul. Leluhur Hu berkata, "Sepertinya beberapa perubahan yang kita tidak tahu telah terjadi di dalam makam abadi ini. Orang liar satu daun ini tidak muncul sampai lantai 2 sebelumnya." Suluo menyentuh dadanya dan mengungkapkan sedikit rasa takut. Untuk bisa menghindari pedang terbang ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengenakan baju besi ini, Savage akan merobek dadanya. 3 hari kemudian, ketujuh dari mereka tiba di pintu masuk ke lantai 2. Sepanjang jalan, mereka telah menemukan total 9 orang biadab. Orang-orang liar ini muncul dari udara yang tipis. Bahkan dengan indera ilahi mereka tersebar, tidak mungkin untuk memperhatikan mereka sampai mereka muncul. Dari 9 orang liar, mereka semua adalah orang liar satu daun selain yang terakhir. Savage terakhir muncul di dekat pintu masuk ke lantai 2. Savage ini memiliki lebih banyak tato daripada yang lain, terutama di lengan kanannya, yang ditutupi tato. Tato ini tampak seperti tanda untuk Wang Lin. Setelah membunuh orang biadab ini, Wang Lin menemukan 2 daun di dahinya. Kekuatan orang ini seperti yang dimiliki kultivator formasi inti tahap akhir. Lantai kedua makam abadi tidak jauh berbeda dari lantai pertama, masih sangat gelap di sini. Namun, ada aura yang akan membuat seseorang merasa sangat jengkel. Aura ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, tetapi memiliki efek besar pada Suluo dan teman-temannya. Wang Lin sangat bingung mengapa leluhur Hu membawa Suluo dan wanita itu ke sini. Mereka hanya pada tahap formasi inti, sehingga kesalahan bisa membuat mereka terbunuh. Wang Lin tidak banyak bertanya tentang ini. Dengan kepribadiannya, kecuali cukup mudah untuk membantu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berisiko untuk menyelamatkan mereka. Di lantai 2, mereka kadang-kadang melihat tulang binatang dan bahkan beberapa mayat binatang yang membusuk. Mereka semua sangat berbeda dari yang ada di Laut Setan. Wang Lin tidak mengenali satu pun dari mereka. Tepat ketika mereka memasuki lantai 2, Wang Lin terkejut karena cahaya gelap muncul status kaki dari mereka. Cahaya itu tidak berusaha mendekat tetapi berubah menjadi Savage. Savage ini terlihat sangat berbeda dari orang-orang di lantai pertama. Lebih dari 1/4 tubuhnya ditutupi tato, bunga-bunga. Matanya juga tidak merah tetapi sangat jernih. Namun, jika seseorang melihat dari dekat mereka akan melihat cahaya misterius di dalamnya. Savage ini bukan tipe yang sama dengan yang dari lantai pertama. Yang dari lantai pertama, bahkan yang 2 daun, semuanya memiliki mata merah dan benar-benar gila. Mereka akan menyerang mereka bahkan ketika mereka tahu perbedaan kekuatan. Namun, orang ini tidak mendekat, tetapi dengan muram memandang mereka dari jarak 100 kaki. Dia memperhatikan wanita berkerudung putih itu. Wanita berkerudung putih itu tiba-tiba berkata, Savage yang asli. Tanda-tanda di tubuhnya sudah mencapai tingkat 3 daun, yang sama dengan kultivator Nascent Soul. Savage itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia menjerit dan tak lama kemudian, puluhan lampu hitam muncul. Mereka berubah menjadi buas dengan tato di lengan dan kaki mereka. Mereka semua melompat ke Wang Lin dan yang lain. 3 daun liar itu mencibir ketika dia dengan dingin melihat pemandangan itu. Mata Wang Lin menyala. Dia dengan cepat pergi ke sekitar orang-orang liar itu dan menyerbu ke arah Savage 3 daun itu. Savage itu tidak panik sama sekali. Dia menggosok tanda di tubuhnya dan kulit binatang muncul di tangannya. Nyanyian kompleks keluar dari mulut orang ini dan kulit binatang itu tiba-tiba berubah menjadi bola api yang menabrak Wang Lin. Tubuh Wang Lin ditangkap oleh api.
Kulit binatang buas lain muncul di tangan Savage itu. Dia menggigit ujung jarinya, menggambar beberapa garis darah pada kulit binatang itu, dan kemudian membuangnya lagi. Api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun tepat pada saat ini, Wang Lin berjalan keluar dari bola api. Api itu bahkan tidak bisa mendekat padanya. Saat Wang Lin berjalan keluar, bola api semakin kecil dan semakin kecil sampai habis. Savage itu tertegun. Jadi dia dengan cepat mundur dengan berubah menjadi cahaya hitam. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya melarikan diri? Dia dengan cepat berteleportasi untuk mengejar. Adapun sisa Savage yang menyerang mereka semua telah dibunuh oleh leluhur Hu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin kembali dengan kepala Savage 3 daun dan melemparkannya ke tanah. Dia dengan dingin menatap wanita berkerudung putih dan berkata, "Rekan kultivator Zixin, karena Anda bisa mengenali peringkat orang biadab ini, tolong beritahu kami semua yang Anda tahu." Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya sebelumnya, tetapi setelah datang ke sini, aku sepertinya telah mengingat beberapa hal. Savage di sini berbeda dari kita kultivator. Mereka dibagi menjadi 2 jenis, dukun dan pejuang. Orang itu adalah dukun 3 daun. Kekuatan mereka berasal dari tato hitam di tubuh mereka. Semakin banyak tato yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Adapun tato ini, mereka dibuat dari darah binatang iblis, sehingga mereka mendapatkan kekuatan binatang buas ini. Tepat pada saat ini, ledakan Sonic datang dari kejauhan. Cahaya hitam dengan cepat tiba dari kejauhan dan berubah menjadi wajah raksasa. Mata wajah itu dengan cepat mengunci kepala di tanah. Lalu wajah itu mengisap dan kepalanya mulai bergerak seperti masih hidup. Segera, kepala itu dihisap oleh wajah. Leluhur Hu mendengus. Dia akan naik ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi Wang Lin juga sangat jelek. Di kejauhan ada 5 lampu hitam. Mereka juga berubah menjadi wajah raksasa yang dengan dingin menatap mereka. Suara wanita berkerudung putih itu bergetar. Ini adalah dukun 5 daun. Mereka sama dengan kultivator formasi jiwa. Semuanya berpisah dan bertemu di pintu masuk ke lantai 3. Pintu masuknya ada di ujung utara. Leluhur Hu mengatakan ini dengan sangat cepat sebelum meraih Sulua dan wanita itu. Dia dengan cepat melarikan diri dan Chu Siping dengan cepat mengikuti. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, wajah-wajah itu berpisah, mengejar semua orang. Yang mengejar Wang Lin adalah orang yang tiba lebih dulu. Mata Wang Lin tenang. Setelah terbang sebentar, dia berhenti dan berbalik menghadap wajah yang mengejarnya. Dia membuka tasnya dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia melambaikan bendera dan awan besar gas pembatas mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, katak guntur terbang keluar dari tasnya dengan perutnya memembang. Itu membuka mulutnya menuju dukun dan bola petir diisi dengan ledakan Sonic. Mata wajah raksasa itu mengungkapkan cahaya misterius ketika massa gelap berkumpul di depannya, membentuk perisai raksasa. Bola petir bertabrakan dengan perisai. Perisai bergetar dan retakan muncul. Lebih banyak massa hitam dengan cepat berkumpul di perisai. Setelah bola cahaya menghilang, massa hitam semakin memadat dan seseorang keluar dari sana. Orang ini setengah baya dengan rambutnya yang santai di belakangnya. Lebih dari setengah tubuhnya ditutupi tato. Tetapi tato itu tidak langsung di tubuhnya. Mereka melayang sedikit di atas kulitnya. Tato itu terlihat sangat berantakan. Jelas bahwa lebih dari 1 lapis tato telah diletakkan. Wajahnya sama. Setengah wajahnya ditutupi tato. Pria parubaya itu perlahan berkata, "Penjajah planet ini, kalian melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu, jadi siapapun yang masuk akan mati." Mata Wang Lin menyala. Dia tidak bisa menemukan energi spiritual di tubuh orang ini. Tetapi tato memberinya rasa bahaya. Tangan kanan pria parubaya itu mengusap tato di tubuhnya. Tato itu terbang dari tubuhnya dan mulai dengan cepat berputar di lengan kanannya. Tangan kiri pria parubaya itu dengan cepat bergerak dan menunjuk beberapa tato di lengan kanannya. Tato yang dipukul mulai bersinar dan dengan cepat menyebar. Tato melingkari area dengan diameter sekitar 100 kaki. Lalu tato tiba-tiba mendekat dan menyerbu ke arah Wang Lin. Gas pembatasan di sekitar Wang Lin dengan cepat berubah menjadi naga dan menyerang tato. Serangkaian ledakan tiba-tiba dimulai. Setiap kali gas pembatas dan tato bertabrakan, mereka berdua akan menghilang. Apa ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengambil tato, mengubahnya menjadi kulit binatang di tangannya, dan membuangnya. Kulit binatang ini dengan cepat mulai terbakar, menyebabkan kecepatan tato terbang meningkat. Setelah serangkaian ledakan, Wang Lin memiliki gas pembatasan lebih sedikit. Wang Lin masih tenang. Dia sedang melihat tato. Matanya berbinar dan dia berpikir, jadi orang-orang liar ini menggunakan tato ini untuk menyerang. Meskipun tidak ada energi spiritualnya, tapi ada kekuatan misterius lainnya di dalam.
Setelah melihat orang itu melemparkan kulit binatang, sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia membuka tasnya dan pedang surgawi raksasa muncul di depannya. Dia meraih pedang surgawi, mengeluarkan raungan, dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan seperti langit terbelah bisa terdengar, dan sinar cahaya hitam berayun ke bawah. Ekspresi pria parubaya itu sangat berubah saat dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tato itu kembali kepadanya dan dengan cepat membentuk banyak perisai. Namun, saat pedang langit mengayun ke bawah, cahaya hitam lewat dan semua perisai hancur. Pria parubaya menjerit. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi massa hitam. Massa hitam berubah menjadi wajah yang dengan cepat mundur. Namun cahaya hitam masih mencapai massa hitam. Teriakan menyedihkan datang dari dalamnya. Sedikit melambat, tapi dengan cepat melaju lagi. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak mengejar. Tatapannya jatuh pada katak guntur. Kekuatan pedang tidak bisa membunuhnya. Ayunan itu adalah sesuatu yang paling tidak bisa dibendung oleh kultivator formasi jiwa tahap akhir tanpa harta pertahanan yang baik. Dukun 5 daun itu kuat. Katak guntur melompat ke udara dan perutnya mengembang. Itu kemudian meludahkan bola pencahayaan pada massa hitam yang melarikan diri. Bola petir melesat keluar dan memasuki massa hitam. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari massa hitam. Massa hitam menghilang dan wajah di dalamnya menghilang juga. Wang Lin mendarat bersama dengan katak guntur. Bau darah menyebar dari tempat ledakan itu terjadi. Pria parubaya itu terbunuh oleh bola petir. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyingkirkan katak guntur. Dia terbang ke utara dengan indera ilahinya menyebar. Beberapa jam kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kanan. Lalu dia dengan cepat bergerak seperti meteor. Ada 2 orang savage di sana. Salah satu dari mereka memiliki rambut putih dan cover tubuhnya ditutupi tato. Di sebelahnya ada seorang pria muda. Pria muda itu hanya memiliki komharda tubuhnya yang tertutup tato. Di depan mereka berdua ada genangan lumpur. Bubbles sesekali akan muncul dan muncul. Mereka berdua segera memperhatikan Wang Lin. Pria muda itu terkejut. Dia memandang pria tua di sampingnya dan tidak berbicara. Mata lelaki tua itu jernih. Dia memandang Wang Lin dan tidak lagi peduli dengannya saat dia melihat ke arah genangan lumpur. Tepat pada saat ini, makhluk seperti naga melompat keluar dari lumpur dan menyerbu ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu tetap tenang ketika dia memusap tato di tubuhnya dengan tangan kanannya. Tato di tubuhnya dengan cepat bergerak dan menjadi pisau besar di tangan kanannya. Memegang pisau besar, pria tua itu melompat ke depan dan menebas naga itu. Naga itu menggerakkan kepalanya, menghindari pisau, dan menabrak orang tua itu. Saat naga itu menabrak lelaki tua itu, tubuh lelaki tua itu meledak menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Mata Wang Lin menjadi serius. Semua teknik yang ia lihat digunakan oleh para savage sangat berbeda dari para cultivator. Tubuh lelaki tua itu menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua memasuki tubuh naga. Naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar keluar dari genangan lumpur dan memercikkan sejumlah besar lumpur. Savage muda itu menghindari lumpur dan memandangi naga dengan ekspresi serius. Segera, naga itu menjadi lemah. Tak lama kemudian, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk membentuk pria tua itu lagi. Seolah naga itu telah melahirkan lelaki tua itu. Ketika tato terakhir kembali ke tubuhnya, dia melompat turun dari naga dan memotong kepalanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari kepala naga. Pria muda itu bersorak dan berlari ke depan. Dia menutupi dirinya dengan darah segar dan tatonya bergerak seolah-olah mereka hidup. Tak lama kemudian, pemuda itu duduk untuk berkultivasi dan kemudian mulai menggambar tato sesuai dengan yang ada di tubuhnya. Segera tato lama diganti dengan yang baru. Melihat ini, Wang Lin memikirkan satu orang.